Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari Siloka. Sistem pakar penentuan gaya belajar anak SD berdasarkan feedback audio, visual dan visual audio. Jadi gini, kita tahu kalau anak-anak SD itu punya cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang lebih paham kalau lihat gambar, ada yang lebih nangkep lewat suara, bahkan ada juga yang cocoknya dua-duanya, visual sama audio. Selanjutnya, masalahnya kebanyakan aplikasi belajar yang ada sekarang tuh belum bisa nyesuaiin gaya belajar anak. Jadi anak cepat bosan atau malah nggak terlalu paham materinya. Nah, dari situ muncul ide buat bikin Ciloka. Jadi lewat game ini anak bisa belajar sambil main, dan dari feedback yang mereka kasih, sistem bisa mengenalin gaya belajar mereka. Apakah lebih visual atau audio atau komunikasi dua-duanya. Nah, dengan begitu anak bisa belajar dengan cara yang lebih seru, dan guru atau orang tua juga bisa tahu cara belajar yang paling cocok buat anak. Terima kasih. Next. Di sini ada tujuan dan yang pengguna. Jadi tujuan mengetahui gaya belajar dominan anak, di dalamnya ada audio, visual audio melalui permainan edukatif. Kalau ngomongin tujuan, Ciloka ini sebenarnya dibuat kenalin ke anak-anak. Jadi dari hasil main gamenya sistem bisa tahu nih anak-anak ini lebih suka gaya belajarnya seperti apa. Contohnya di situ ada audio, terus ada dari visual gambar, atau mungkin kedua-duanya anak-anak itu bisa suka dari situ. Oke, next. Oke, kemudian pengguna anak-anak SD sebagai pemain utama, serta guru atau orang tua sebagai penerima hasil analisis. Nah, jadi intinya biar proses belajar jadi lebih menyenangin dan pas sama masing-masing anak. Terus kalau ngomongin pengguna, yang pakai utamanya itu anak-anak SD, karena mereka yang main gamenya langsung. Tapi nggak cuma itu, guru sama orang tua juga dapat manfaatnya karena mereka bisa lihat hasil analisis gaya belajar anak, jadi tahu cara belajar atau bikin belajar yang paling cocok. Di sini ada referensi atau studi terkait mengenai aplikasi kami. Aplikasi yang menjadi salah satu acuan kami adalah yang pertama ada Marvel Belajar Huruf, lalu Kids Educational Game. Keduanya memiliki tampilan visual dan audio yang menarik, sehingga anak-anak bisa belajar sambil bermain dengan cara yang menyenangkan. Nah, di sini juga kami mengintegrasikan model art ke dalam aplikasi kami. Dengan model ini, aplikasi tidak hanya memberikan konten belajar, tapi juga menganalisis gaya belajar pengguna melalui pola interaksi mereka saat bermain. Selain itu, kami juga membangun konsep learning by play dan feedback sistem pakar agar hasil preferensi lebih alami dan akurat. Jadi bukan hanya sekedar bermain atau menjawab soal, tapi anak juga mendapatkan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan cara belajar terbaik bagi dirinya. Lalu selanjutnya ada implementasi juga dapat. Jadi di aplikasi Ciloka ini kita ingin membuat sebuah aplikasi edukasi yang di dalamnya itu mirip kayak game permainan edukasi dengan fitur membaca atau media, menulis dan menghitung. Lalu selanjutnya di aplikasi Ciloka ini kita tuh pengennya anak-anak enjoy mainnya dan terus di game itu terus. Jadi kita sebisa mungkin membuat visualnya menarik dengan gambar-gambar lucu dan juga warna yang cerah, jadi terkesan ceria dan juga suara-suara interaktif. Terus selanjutnya adalah video pilihan belajar. Setiap anak memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, aplikasi menyesuaikan tampilan dan penyampaian materi sesuai preferensi anak. Jika anak lebih suka visual, maka tampilannya diperkuat dengan gambar. Lalu jika anak lebih suka audio, maka pembelajaran disertai suara dan narasi. Dengan penyesuaian ini, proses belajar menjadi lebih nyaman dan mudah dipahami. Lalu kemudian penyimpanan hasil referensi di Firebase.
semua preferensi dan perkembangan belajar anak akan tersimpan otomatis di BMPS. Jadi ketika anak kembali menggunakan Silova, aplikasi langsung menyesuaikan dengan gaya belajar dan perkembangan terakhir tanpa harus mengulang dari awal. Hal ini membuat proses pembelajaran anak lebih berlanjut, terarah, dan personal sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya ada metode pengembangan. Jadi untuk membuat aplikasi Cilaka ini kita tidak langsung terjun untuk membuat fitur, tapi kita juga menggunakan metode pengembangan terlebih dahulu. Dan kami punya 4 baik utama. Yang pertama itu analisis kebutuhan. Di sini tentunya untuk membuat fitur kita harus menganalisis dulu nih identifikasi gaya belajar anaknya kayak gimana. Karena emang anak SD itu beragam gaya belajarnya. Jadi kita tuh tepat sasaran. Mereka itu lebih condong menggunakan metode pembelajaran visual atau audio. Nah, selanjutnya setelah kami melakukan identifikasi, kita langsung masuk ke desain sistem dan permainan, di mana desainnya itu disesuaikan untuk anak SD sesuai dengan hasil dari identifikasi. Lalu selanjutnya kami fokuskan ke permainan itu ada 3 utama di membaca, menulis, dan berhitung. Oke, setelah kita menentukan permainannya, kita mengembangkan prototipenya. Pertama-tama kita buat prototipenya di Figma dulu sebagai gambaran kasar. Habis itu kalau udah jadi sekalinya, kita prototipin. Habis prototipnya jalan, kita langsung masuk ke Flutter. Kita langsung coding si aplikasi kita. Dan Flutter menggunakan Firebase juga, karena kita di sini nggak menggunakan database sama sekali, jadi nggak SQL. Habis itu kita menggunakan sistem pakatnya di mana yang sudah tadi dijelasin di feedback ya, teman-teman, feedback dari si anak-anaknya, itu feedback apakah si anak-anaknya itu senangnya membaca, menulis, atau menghitung. Terus uji coba awalnya kita nanti setelah ini setelah UTS akan uji cobanya ke anak-anak SD. Jadi kita akan undang mereka ke sini untuk mencoba aplikasi kita, merasakan feedback dari mereka, dan kita perbaiki lagi aplikasi kita. Selanjutnya ada bagian hasil dan manfaat. Jadi hasil yang diperoleh mengharapkan sistem kami itu dapat mengidentifikasi apakah anak itu lebih suka belajar melalui audio, melalui visual, atau keduanya. Jadi aplikasi kita nanti dapat mengidentifikasi gaya belajar anak secara personal. Lalu di sini ada manfaat pertama, yaitu anak itu lebih suka belajar yang menggunakan dan secara personal. Maksudnya kayak si anak itu kira-kira dia lebih suka belajar secara aplikasi kita atau kayak ini, itu bisa dimanfaatkan. Lalu guru dan orang tua juga tahu metode anak tersebut itu belajar seperti apa, apakah kayak ini. Kita lalu yang terakhir ada peningkatan dan komunitas tenaga digital. Maksudnya itu meningkatkan si anak untuk belajar. Misalkan kayak anak itu dalam proses pembelajarannya daripada menggunakan main hal lain, lalu si anak tersebut itu dapat belajar di mana saja dan dapat menggunakan aplikasi tersebut di mana saja, agar mereka tersebut tidak digunakan sebelumnya untuk bermain, melainkan untuk belajar dengan aplikasi yang kita buat. Oke, kesimpulan pertama, Cilova adalah inovasi pembelajaran interaktif untuk anak SD. Penjelasannya adalah jadi Cilova dibuat supaya anak-anak itu bisa belajar dengan cara yang lebih menarik dan menyenangkan. Terus tidak hanya membaca buku saja, tapi juga berinteraksi langsung. Terus yang kedua itu sistem akan membantu mengenali gaya belajar dengan. Jadi melalui sistem ini kita bisa tahu apakah anak lebih suka belajar secara visual, auditori, atau kinestetik. Dengan begitu pembelajaran bisa sesuai dengan cara belajar masing-masing. Masalahnya yang ketiga adalah menggabungkan audio, visual, dan juga permainan interaktif. Jadi si anak nanti bisa belajar baik
dari segi audio, visual atau gambar, dan juga permainan yang kreatif dan juga menarik. Yang terakhir adalah dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung pembelajaran anak di sekolah dasar. Itu nanti bisa dikembangkan lebih lanjut dari mulai kelas 1 hingga kelas 6 nantinya. Dan itu aja sih paling. Dan selanjutnya terima kasih sudah